Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan untuk pertemuan di minggu ini kita selalu diberikan kesehatan supaya apa yang uh, akan kita laksanakan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan pertemuan dari minggu kemarin, uh, kita akan mulai dari bahasan pernyataan majemuk. Tapi sebelum Bapak memulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, kita langsung ke bahasan untuk pernyataan menjemuk. Tapi sebelum bahasan ini kita kupas, ada sedikit koreksi mungkin dari beberapa tugas yang kemarin kalian kirimkan atau kerjakan, mulai dari pernyataan yang bernilai benar, kemudian pernyataan yang bernilai salah yang kemudian diingkarkan. Jadi Bapak membaca beberapa tugas dari kalian yang ada satu pernyataannya itu seperti ini ya. Hari Senin adalah hari setelah hari Selasa dan nilai kebenarannya benar. Nah, sebenarnya yang salah itu perhitungannya dari awal apa dari akhir? Karena Bapak rasa Selasa itu Senin itu sebelum hari Selasa. Kalau di sini dikatakan bahwa Senin itu setelah hari Selasa dan nilainya adalah benar. Kalau misalnya kelanjutannya sih oke, kita dapat menerima begitu ya. Tapi kalau ternyata kita flashback begitu, Senin itu harusnya perhitungannya sebelum hari Selasa. Tapi balik lagi ke bahasan logika matematika, dasar atau syarat ketentuan yang berlaku di pernyataan itu bahwa pernyataan yang kita buat memang harus benar ataupun salahnya itu benar-benar harus kuat begitu. Dan kalau misalnya yang membuat kalimat tersebut menyatakan itu benar, ya kita harus bisa menerimanya seperti itu. Jadi jangan kaget kalau nanti ke depannya kita menemukan beberapa kalimat, contoh hari ini hujan, nilainya benar, dan kita lihat keluar ruangan ternyata panas. Ya apa boleh buat? Kalau yang membuat pernyataan itu menyatakan benar, ya kita harus bisa menerimanya seperti itu. Ya, oke, itu saja dari Bapak untuk koreksi yang kemarin dari beberapa tugas yang kemarin kalian berikan ke Bapak yang dikirimkan, karena kalimat itu secara tidak langsung dikopi oleh beberapa orang di antara kalian tersebut begitu ya. Oke, ya itu saja dulu. Kita langsung masuk ke bahasan yang sekarang, yaitu pernyataan majemuk atau kalimat majemuk. Jadi pernyataan itu bisa dibilang istilah lain dari kalimat ya. Nah, kita terlebih dahulu harus tahu definisinya atau arti dari kalimat atau pernyataan majemuk tersebut, bahwa yang disebut atau definisi dari pernyataan majemuk tersebut adalah kalimat yang disusun dari dua atau lebih yang terhubung dengan kata penghubung atau kata sambung. Nah, untuk pernyataan atau kalimat majemuk tersebut kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada disjungsi, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga ada implikasi, dan yang keempat ada biimplikasi. Nah, masing-masing dari keempat pernyataan tersebut mempunyai ciri atau syarat dan ketentuannya yang berlaku begitu ya, atau identitasnya masing-masing. Kalau disjungsi, kata penghubungnya menggunakan kata atau. Kemudian konjungsi, kata penghubungnya menggunakan kata dan yang ketiga implikasi menggunakan kata jika titik-titik maka titik-titik. Kemudian yang keempat biimplikasi jika dan hanya jika. Jadi untuk yang ketiga keempat itu saling berhubungan. Dan nomor 1 nomor 2 pun sih sebenarnya kalau kalimatnya kita buat dimodifikasi semenarik mungkin itu bisa jadi satu arti tapi beda definisi begitu ya. Nah, kita mulai ke pernyataan majemuk yang pertama, yaitu disjungsi. Nah, sesuai dengan definisi yang di atas, disjungsi itu adalah merupakan bagian dari pernyataan majemuk. Berarti disjungsi tersebut akan kita dapatkan
ketika kita menggabungkan dua kalimat dan menggunakan kata penghubungnya adalah atau. Contoh seperti ini. Budi makan mie ayam. Kemudian hari Senin Budi makan mie ayam. Kemudian hari Selasa Budi juga makan mie bakso. Nah, berarti kan si Budi itu makan makanan ya boleh dikatakan favorit lah. Tapi berbeda begitu ya, yang satu bakso, yang satu mie ayam. Jadi bisa dikatakan kurang lebihnya seperti ini. Budi makan mie bakso atau mie ayam. Nah, seperti itu. Jadi penguatannya adalah lebih ke objek seperti itu ya. Jadi atau di sana itu sebagai suatu pilihan begitu ya. Jadi si Budi tersebut itu memakan dua makanan di minggu yang sama tapi di hari yang berbeda seperti itu. Itu untuk contoh dari disjungsi ya. Atau boleh kalian buat contoh-contoh kalimat yang lainnya. Lamun punten, lamun dina bahasa gaul mah pilih aku atau dia begitu tah. Jadi kan ada bahasa atau. Itu harus dipilih. Tapi tidak bisa menolak juga karena pertanyaannya kan harus memilih, pilih aku atau dia. Nah, jadi si dua orang tersebut itu harus dipilih salah satunya, tidak bisa dipilih dua-duanya atau tidak bisa ditolak dua-duanya. Nah, beda kalau misalnya kalau aku pilih kamu, kalau bedanya seperti itu ya. Itu untuk ketentuan dari keterangan pernyataan menjemuk contoh dari disjungsi. Jadi menggunakan kata sambungnya atau kata penghubungnya menggunakan kata atau. Kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan konjungsi. Nah, sebelum dilanjutkan ke konjungsi, di sini ada satu kalimat juga, maaf tidak dipaparkan di sini. Ana memesan sendal merah atau sepatu basket. Jadi si Ana tersebut itu mempunyai uang dan mau membeli alas kaki. Ya, alas kaki bisa sepatu, bisa sendal begitu. Nah, ketika datang ke toko tersebut, dia bingung memilih sandal ataukah sepatu begitu ya. Jadi jadi ai beli nama gitu, cuman nggak tahu dia mau belinya mau sepatu basket ataukah sendal merah begitu. Oke, ya, kita lanjut ke konjungsi. Konjungsi itu adalah pernyataan majemuk yang kata hubung atau kata gabungnya menggunakan istilah dan. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Jadi ceritanya si ayah tersebut itu sedang membaca koran di pagi hari, dan koran yang dibaca oleh ayah itu tidak satu tapi dua, yaitu koran dari Tempo dan koran dari Kompas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Atau kalian mempunyai contoh kalimat yang lain juga silakan, yang penting gabungannya menyatakan sama begitu, satu tujuan kalau untuk konjungsi. Atau satu contoh lagi seperti ini. Anan pergi ke sekolah menggunakan carry, Budi ke sekolah menggunakan carry. Nah, kan teu enakeunnya masing-masing mah begitu tah. Jadi lebih enaknya kalau ternyata dua kalimat tersebut kita gabungkan. Anan dan Budi pergi ke sekolah menggunakan carry. Nah, jadi dannya di sana menggunakan lebih ke subjeknya. Jadi tidak ada aturan apakah harus subjeknya ataukah objeknya. Kalau untuk contoh kalimat yang ada di layar kalian kan yang jadi gabungannya itu adalah objeknya, yaitu koran yang dibaca oleh ayah, yaitu koran Tempo dan koran Kompas. Kalau yang barusan Bapak sebutkan itu yang digabungkannya adalah subjeknya, yaitu antara si Anan dan si Budi ya, seperti itu. Cukup paham untuk dua kalimat majemuk tersebut ya. Jadi Bapak ulang kembali, untuk yang pertama dan yang kedua itu adalah disjungsi dan konjungsi. Disjungsi menggunakan kata gabungnya atau berarti pilihan. Kalau konjungsi menggunakan kata gabungnya dan berarti harus yang satu arah atau satu tujuan begitu ya. Satu ketentuan di sana. Kemudian untuk yang ketiga selanjutnya itu yang dikatakan atau yang disebut dengan implikasi. Nah, ini pola kalimatnya adalah jika titik-titik maka titik-titik. Ini nomor 3 sama nomor 4 sebenarnya sepaket ya. Nah, ini yang disebut implikasi itu adalah pernyataan menyebut yang menggunakan istilah syarat begitu ya.
Kenapa syarat? Karena ada jika. Ya, ada jika. Kalau jika otomatis akan maka. Ya. Lamun cek dina Sunda mah sok aya paribasa geuningan. Hujanan mun mah makal jas hujan, cenah meureun moal kahujanan. Nah, seperti itu, ya. Jadi implikasi itu bisa dikatakan sebagai syarat. Jika anu, maka anu, seperti itu. Nah, di sini kalimatnya adalah jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Nah, atau boleh diganti kalimatnya seperti ini. Jika hari ini hari Senin, maka semua siswa melaksanakan upacara bendera. Nah, pertanyaannya kan seperti ini. Mungkin nggak upacara bendera di hari lain? Mungkin saja, ya. Tapi bukan nyanyi mungkin saja ya, seperti itu. Karena memang pada dasarnya yang biasanya dilaksanakan upacara bendera itu adalah selalu setiap hari Senin. Kalaupun ada hari-hari yang lain, ya berarti itu adalah hari upacara, misalnya merayakan upacara pramuka misalnya, atau upacara-upacara hari pendidikan. Itu sama, cuman tidak setiap hari Senin gitu. Jadi di luar hari Senin. Kalaupun berbarengan dengan hari Senin, nah itu berarti syaratnya bisa dibarengkan begitu. Jadi jika hari ini hari Senin, maka semua siswa melaksanakan upacara bendera, atau lebih dikenal dengan sekarang, jika aku sakit maka aku dirawat. Nah, misalnya kurang lebih seperti itu. Jadi mau mungkin dirawat lamun tegering gitu. Tapi sih kebanyakan sekarang mah yang tidak sedikit ya, di rumah sakit juga yang di rumah sakit itu banyak, tapi kan tidak dirawat. Seperti apa? Perawat itu kan tidak dirawat, tapi kok ada di rumah sakit begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada syarat. Kok kenapa sih itu masuk ke ruang rawat? Bukan berarti untuk dirawat, tapi untuk merawat, bisa jadi kan seperti itu ya. Itu mungkin sepintas bentuk contoh dari implikasi. Jadi intinya jika titik-titik syaratnya apa, maka akan titik-titik gitu ya. Selanjutnya untuk biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi itu judulnya juga kan biimplikasi ya. Dalam konteks gabungan kalimat, kalau ada kata bi, kalau kita flashback ke bahasa zaman dulu ketika kita belajar waktu di SMP mungkin ya, ataupun di MTS, ada kata bi itu seperti di pelajaran biologi ya, seperti itu. Bi itu menyatakan dua. Ya, berarti di sini tuh bi implikasi, ada dua implikasi. Jadi kelanjutan atau pengembangan dari bentuk implikasi tersebut. Maka keterangan pola kalimatnya itu bukan jika titik-titik maka titik-titik, tapi jika dan hanya jika. Jadi penguatan syarat dari sebuah prasyarat begitu. Nah, oke, kurang lebih contohnya seperti ini. Aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Nah, tapi kalau zaman sekarang mah enggak ada ya, yang maksudnya belum kurang begitu ngetren kalau misalnya ujian menggunakan pensil begitu ya. Kalau sekarang kan sudah zamannya, sudah teknologinya sudah maju gitu ya. Semua UN itu kan sudah menggunakan komputer. Bahkan tidak sedikit beberapa sekolah itu bukan hanya UNBK ya. Sebatas PTS ataupun PAS pun sudah menggunakan sistem dari Android. Ya, mudah-mudahan sekolah kita pun bisa lebih maju dari cerita yang barusan Bapak sampaikan. Ya, doa dari semuanya aja ya begitu. Nah, jadi intinya si aku itu atau bapak lah gitu ya, posisinya di sini si aku teh bapak teh lah gitu. Jadi akan membawa pensil 2B teh lamun misalnya bade ujian nasional yang menggunakan LJK. Nah, pertanyaannya, banyak orang kudu ka sakola kudu naon misalnya mawa patlot 2B teh ke ujian hungkul, berarti meureun cek paribasana dipake teh 3 tahun sakali meureunnya gitu. Kan teh lucu gitu. Jadi ya silahkan boleh aja gitu ya, si pensil 2B-nya dibawa tiap hari pun tidak jadi masalah gitu. Cuman di sini mah peruntukan syaratnya itu bahwa 2B itu lebih dikhususkan untuk digunakan ketika mengerjakan soal ujian yang berbasis LJK, kurang lebihnya seperti itu. Atau untuk lebih contoh yang lainnya adalah ketika kita akan melaksanakan sholat. Nah, syarat sahna sholatnya kan berarti orang teh meureun kudu boga wudunya. Nah gitu. Jadi kita akan sholat atau kita akan melaksanakan sholat jika dan hanya jika kita punya wudu, seperti itu.
Ya tuh. Atau jika dan hanya jika kita punya wudhu, ya kita akan sholat seperti itu. Jarangnya termasuk bapak lah gitu kan, bukan kategori yang dalam tanda kutip anu ngadawamkeun wudhu gitu kan, seperti itu. Ya bagus mapan ketika kalian sebelum berangkat ke sekolah itu ambil wudhu dulu, punya wudhu begitu. Jadi ketika datang ke sekolah itu sebelum masuk ke kelas ya sholat sunat tahiyatul masjid, sholat duha begitu. Kalau nggak keburu di rumah gitu ya, seperti itu. Jadi sing teu wudu ge meureun bisa salat da geus boga wudu, anu penting mah di perjalanan ulah sampai batal gitu wungkul sih intina mah ya. Jadi balik lagi yang disebut biimplikasi itu adalah syarat dengan prasyarat begitu. Jadi ada syarat dan syaratnya tersebut menjadi prasyarat begitu. Ngartos syarat jeung prasyarat. Jadi lamun cek paribasana teh lamun urang ek ada mau cipe gitu kan teu cukup ku tempe unggul. Nya kudu aya aci, teu cukup oge aya aci aya tempe, berarti kudu dicayan di adonan. Nah geus di adonan sing teu digoreng mau jadi cipe begitu. Jadi step by step begitu kan, seperti itu kalau kita jabarkannya gitu ya. Jadi bukan percuma ya bahasanya, sanajan boga wudu gen ari teu ngalaksanakeun salat mah menang gitu. Komo lamun misalnya boga wudu salat begitu. Atau kategorinya seperti ini, kita punya wudhu itu bukan hanya ketika kita akan mau sholat aja begitu. Sok dawamkeun cek guru ngaji bapak ge cenah, barang siapa yang mendawamkan air wudhu itu insya Allah wajahnya itu akan selalu bersinar nanti di akhirat begitu. Caang we gitu kan, caangna lain caangku herang tarangnya begitu, beda deui eta mah. Oke, itu saja dulu untuk 4 pernyataan dari bagian pernyataan majemuk. Yang pertama kita simpulkan dulu, ada disjungsi, ada konjungsi, ada implikasi, dan ada biimplikasi. Untuk disjungsi, kata penghubungnya menggunakan kata atau. Kalau untuk konjungsi, kata penghubungnya menggunakan dan. Kemudian untuk implikasi, kata penghubungnya atau pola kalimatnya adalah menggunakan jika titik-titik maka titik-titik. Dan untuk biimplikasi itu menggunakan pola kalimatnya jika dan hanya jika. Jadi syarat dan dari prasyarat tersebut. Baik, sampai sini Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang barusan Bapak sampaikan dari awal sampai akhir kalian bisa memahaminya. Dan kalaupun ternyata memang ada kurang-kurangnya dari penyampaian yang Bapak sampaikan, kalian bisa googling lagi di internet, di Google ataupun di link-link yang lainnya. Insya Allah udah sama tujuannya, maka dinya keneh, cuman mungkin persepsi dari penyampaian dan penerimaannya saja dulu. Sebelum diakhiri, Bapak juga minta ada tugas ya, oleh-oleh buat kalian. Nah, Bapak minta kalian tolong buatkan masing-masing dari disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi tersebut. Bapak minta tolong masing-masing dari pernyataan majemuk tersebut dibuat menjadi masing-masing 3 kalimat lah. Jadi disjungsi ada 3 kalimat, konjungsi 3 kalimat, implikasi 3 kalimat, biimplikasi juga 4 kalimat. Maksudnya yang sudah digabungkan. Syukur-syukur dijabarkan, digabungkan teh misalnya pernyataan tersebut akan menjadi apa. Contoh di sini, Ana memesan sendal. Untuk yang disjungsi, Ana memesan sendal merah atau sepatu basket. Nah, itu kan bisa dikatakan Ana memesan sendal merah itu adalah P, pernyataan P-nya. Kemudian Q-nya, Ana memesan sepatu basket. Nah, seperti itu. Jadi P dan Q-nya digabung menggunakan kata atau. Jadi Ana memesan sendal merah atau sepatu basket. Nah, jadi dijabarkan ya, mana P-nya, mana Q-nya. Seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau dari pernyataan-pernyataan yang sudah kalian buat menjadi kalimat majemuk tersebut bisa diingkarkan seperti itu, ya. Oke, itu saja dulu untuk pembelajaran hari ini dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.